Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan membagikan sebuah alur cerita film Indonesia yang disutradarai dan ditulis langsung oleh Teddy Suryatmaja. Film ini berjudul Lovely Man yang dirilis pada tahun 2011 dengan rating IMDb sebesar 7,5. Dan sedikit spoiler di awal, jadi film ini menceritakan tentang Cahaya, gadis pesantren yang pergi ke kota Jakarta untuk mencari ayahnya yaitu Saipul, yang tidak pernah ia temui sejak usia 4 tahun. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi malam hari di sebuah pesisir kota di Jakarta. Terlihat ada seseorang dengan wajah babak belur sambil membawa sepasang high heel dan sebuah wigs di tangannya. Dan kita akan berfokus pada peran utamanya yang bernama Cahaya. Cahaya adalah gadis pesantren yang pergi ke Jakarta untuk mencari ayahnya yang sejak berumur 4 tahun belum pernah ia temui sama sekali. Dengan menggunakan kereta dan berbekal secuil kertas bertuliskan alamat rumah dan sedikit uang, ia pun nekat pergi sendirian. Di tengah perjalanan, Cahaya sempat muntah-muntah yang bisa kita simpulkan bahwa ia tak terbiasa bepergian jauh. Waktu pun telah menunjukkan pukul 6 sore. Cahaya pun bergegas ke sebuah kamar mandi dan tak lupa ia mengecek uangnya yang semakin menipis. Scene berpindah ke sebuah rumah susun di mana seorang pria terbangun dari tidurnya. Ia pun menyalakan sepuntung rokok di asbak dan mengambil sebuah toples di lemarinya yang berisikan segepok uang yang sangat banyak. Di sisi lain, Cahaya pun langsung pergi ke alamat yang dituju. Di perjalanan, Cahaya menikmati keberadaannya di kota. Ia melihat dengan kagum sekelilingnya gedung-gedung tinggi, perkantoran di mana-mana. Juga bisa kita simpulkan ia baru pertama kali datang ke Jakarta. Ketika sedang di perjalanan, Cahaya ditelepon ibunya yang menanyakan keberadaannya. Yang mana Cahaya pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan ibunya karena ia sangat ingin bertemu dengan ayahnya sendiri yang sejak kecil ia tidak pernah kenal. Ibunya pun sempat melarang karena tak mau melihat anak semata wayangnya kecewa setelah melihat sosok sang ayah. Namun Cahaya pun bilang, "Ya kalau misalkan nanti bapak mengecewakan ayah, ya biar ayah sendirilah yang tanggung resikonya, Bu." Sampai ia di sebuah warung. Di sana ia langsung menanyakan kepada si penjaga warung alamat di secuil kertas tadi. Namun si penjaga warung itu tak mengetahui alamatnya. Cahaya juga melihat sebuah korek api yang akhirnya dia beli untuk diberikan kepada ayahnya. Cahaya pun pergi ke warung yang lain dan menanyakan alamat yang ia tuju. Cahaya berkata, apakah benar ini rumah susun sejahtera? Ia sedang mencari bapaknya yang bernama Pak Saipul. Namun si penjaga warung itu tak mengenalnya. Yang ia tahu hanyalah si Ipuy. Ah, si Ipuy. Ada perlu apa kok? Saya anaknya. Dengan terheran-heran, si penjaga warung itu pun menunjukkan sebuah rusun. Dan Cahaya pun bergegas ke sana. Ia pun masuk ke rumah susun itu. Ia mencoba mengetuk pintu rumahnya tetapi tidak ada yang menggubris. Tiba-tiba saja tetangga sebelahnya datang dan bilang bahwa Ipuy sudah pergi kerja dan menanyakan siapanya si Ipuy. Lantas Cahaya pun menjawab, "Kamu siapa?" "Saya anaknya." "Hah?" Dengan terheran-heran si ibu itu pun menunjukkan Cahaya tempat lokasi di mana Ipuy bekerja dan Cahaya pun berangkat ke sana. Di sebuah jembatan layang di pinggir jalan, ada beberapa waria yang sedang mangkal dan mencari pria hidung belang di sana. Tiba-tiba saja datang sebuah mobil berisikan preman dan langsung menanyakan keberadaan si Ipuy. Lantas si waria itu pun menjawab bahwasanya si Ipuy sudah tak mangkal lagi di sana. Mendengar jawaban itu, si preman itu pun pergi. Tak lama setelah itu, Cahaya datang dan langsung menanyakan kepada seorang waria di sana, apakah di sini ada kantor, toko ataupun rumah makan? Karena tidak ada kantor ataupun toko di sana, lantas Cahaya pun menanyakan bapaknya dengan sebutan Pak Saipul. Namun, lagi-lagi waria itu tak mengetahuinya. Tapi pas Cahaya tanya dengan sebutan si Ipuy, ia pun menunjuk ke seorang waria di sana. Namun, betapa terkejutnya Cahaya setelah mendapati ayahnya yang ternyata sangat berbeda dari bayangannya.
Cahaya pun perlahan mendekati Ipuy dan mencoba menghadapi kenyataan yang pahit. Karena ternyata sosok sang ayah yang didambakannya selama ini adalah seorang waria. Walaupun dari awal ia sudah meyakinkan dirinya akan menanggung semuanya sendiri jika menemukan kekecewaan, namun bertemu dengan sang ayah yang ternyata seorang waria adalah hal terakhir yang bisa Cahaya pikirkan. Karena tak tahan, Cahaya pun menangis dan langsung berbalik badan pergi dari sana dengan hati yang amat sakit. Ipuy yang ngeh itu pun menanyakan kepada temannya. Tadi siapa cewek nyariin gue? Karena penasaran lantaran menanyakan dirinya dengan sebutan Pak Saipul, ia pun langsung mengejar dan mencarinya. Woi! Siapa lo? Cari-cari gue. Cahaya saat itu sempat tak menjawab siapa dirinya, tetapi setelah dipaksa dengan nada tinggi, akhirnya ia pun mengakuinya. Cahaya. Ipuy yang mengetahui itu adalah anaknya kaget bukan main. Ia pun menanyakan Cahaya ke sini dengan siapa, naik apa, dan di mana ibunya. Cahaya pun menjawab bahwasanya ia ke sini sendirian naik kereta dan tak bilang-bilang ke ibunya. Lalu Cahaya juga memberikan korek api yang ia beli sebelumnya. Karena efek masuk angin dan belum makan, Cahaya pun muntah-muntah. Lantas Ipuy pun mengajak Cahaya ke sebuah warteg. Di sana mereka pun berbincang banyak. Ipuy pun melontarkan beberapa pertanyaan seperti menanyakan sekolahnya, pekerjaan, dan lain-lain. Ya, walaupun ia merasa canggung karena duduk bersama seorang gadis yang berjilbab sedangkan ia sendiri adalah seorang waria. Karena tak mau melihat bapaknya merasa canggung, lantas Cahaya pun pergi ke sebuah kamar mandi dan melepaskan jilbabnya. Udah bisa ngobrol santai kan? Setelah makan, Ipuy pun berniat untuk mangkal lagi. Ia pun menyuruh Cahaya untuk pulang dan tak lupa ia juga memberi sedikit uang untuk ongkosnya. Dan Ipuy pun pergi dari sana menggunakan ojek. Tanpa sepatah kata, dengan berat hati, Cahaya pun melangkahkan kakinya pergi dari sana untuk pulang. Ketika ia sedang mangkal, preman tadi datang lagi untuk mencari si Ipuy. Dengan kaget, Ipuy pun berlari sejauh mungkin dari kejaran mereka. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Cahaya yang sedang berenung di pinggir jalan. Karena merasa kasihan, ia pun berniat menemani Cahaya semalaman dengan syarat Cahaya harus berjanji bahwasanya ia tak boleh bertemu lagi dengan ayahnya sendiri dan tak boleh mencarinya lagi. Dengan berat hati dan karena tak ada pilihan lain, akhirnya Cahaya pun mengiyakan permintaan ayahnya itu. Di malam itu mungkin malam yang paling berharga bagi Cahaya. Malam penuh kebahagiaan baginya karena bisa merasakan lagi kehangatan dari sosok sang ayah yang sudah lama tak ia rasakan. Ipuy juga mengajak Cahaya ke sebuah pameran yang tak jauh letaknya dari sana. Ketika di pameran, ada seseorang yang terus memperhatikan dia. Rupanya itu adalah kekasihnya si Ipuy dan faktanya adalah ia berencana akan operasi plastik di Surabaya dengan menggunakan uang 30 juta yang di awal scene tadi. Malam pun semakin berlarut. Di perjalanan pulang mereka berbincang banyak. Ipuy juga bilang bahwasanya ia merasa tentram kalau mendengar azan. Dengan spontan Cahaya pun menanyakan, Emangnya Bapak sholat? Ipuy pun menjawab kalau ia bahkan sudah lupa dengan gerakan-gerakannya. Ipuy pun balik nanya ke Cahaya dengan pertanyaan tersebut. Cahaya pun menjawab, masa iya sih Pak anak pesantren gak sholat? Dengan spontan, Ipuy pun bilang, Jilbab dibuntingin. Mendengar itu, Cahaya pun kaget dan mengakui semua bahwasanya ia sedang mengandung anaknya yang berumur 8 minggu dan berniat akan menggugurkannya. Namun, Ipuy memberikan nasihat kepada Cahaya bahwa tak ada yang harus ditakutkan dan Cahaya harus bilang ke ibunya bahwa ia sedang hamil. Dan menyuruh Cahaya agar Cahaya jangan pernah kabur dari masalah. Ipuy juga bercerita masa lalunya bahwa ia meninggalkan ibu Cahaya karena tak mau melihatnya malu karena ia bekerja sebagai kuli di siang harinya dan menjadi waria di malam harinya. Obrolan demi obrolan pun membuatnya dekat bak layaknya anak dan seorang bapak. Ketika mereka akan pulang ke rusun, Ipuy meminta Cahaya agar membelikan rokok dan makanan di sebuah minimarket. Ia pun duduk santai sembari menunggu Cahaya. Tiba-tiba saja preman tadi menghampirinya. Karena kaget, ia pun berlari sekuat tenaga dan adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi.
Namun naas, ia pun harus terkepung di sebuah gang gelap. Lantas si preman itu pun menghajar Ipuy sampai babak belur dan menggadabahnya. Dan faktanya adalah uang 30 juta yang buat oplas itu didapat dari hasil mencuri dari pelanggannya, yaitu si preman tadi. Preman itu juga bilang bahwasanya Ipuy harus mengembalikan uangnya dalam waktu 1 hari. Kalau tidak, ia tak segan-segan untuk membunuhnya. Lantas, ia pun pulang dengan keadaan babak belur sambil membawa sepasang high heel dan sebuah wigs yang di awal scene tadi sudah diperlihatkan. Di sisi lain, Cahaya yang sudah berbelanja itu pun mencari keberadaan ayahnya di luar, namun ia tak mendapatinya. Di perjalanan pulang karena waktu sudah memasuki waktu subuh dan azan pun berkumandang, Cahaya pun mampir ke sebuah musola untuk melaksanakan sholat. Sesudah itu, Cahaya langsung pergi dan menunggu ayahnya datang di sebuah anak tangga hingga akhirnya ia pun terlelap tidur. Ketika Cahaya sedang tidur, Ipuy pun membangunkannya. Dan betapa terkejutnya Cahaya setelah melihat ayahnya yang penuh dengan luka lebam di mukanya. Cahaya pun langsung mengobati luka ayahnya. Tak lupa ia juga membereskan rumah ayahnya yang begitu berantakan hingga akhirnya terlelap tidur. Di siang harinya, Ipuy mengantarkan Cahaya ke stasiun untuk pulang. Dan tak lupa ia juga memberi uang senilai 30 juta tadi untuk biaya persalinannya kelak. Dan sesuai perjanjian, Cahaya juga jangan mencari ayahnya lagi sampai kapanpun. Yang mana bisa kita simpulkan bahwasanya Ipuy akan menyerahkan dirinya ke preman-preman tadi, dan bisa kita simpulkan juga bahwa Ipuy pun meninggal dunia. Dan film pun berakhir. Pesan moral yang kita dapat di dalam film ini ialah tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan saat menjadi orang tua sekalipun, masalah itu dihadapi bukan ditinggal lari. Menerima setiap resiko atas perbuatan kita. Like bila Anda suka dengan videonya dan subscribe juga channel ini supaya lebih berkembang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, komen di bawah supaya channel ini lebih baik lagi. Komen juga buat request video selanjutnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.